Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya meminta izin sebelum memasuki tempat orang lain. Ini merupakan adab yang harus dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ini ada di surat An-Nur ayat yang ke-27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuki rumah-rumah yang bukan milik kalian sampai kalian minta izin. Kalian pastikan tidak ada, kalian pastikan sampai kalian minta izin dan kalian beri salam kepada pemiliknya. Ini lebih baik untuk kalian dan supaya kalian la'allakum tadhakkarun, senantiasa ingat. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Kalau enggak ada seseorang di dalamnya, jangan kalian masuki. Fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum, sampai kalian dapat izin. Wa in qila lakum rji'u farji'u. Kalau pemilik rumahnya ngasih tahu ke kamu, ngasih tahu kalian, menyuruh kalian pulang, maka pulanglah. Huwa azka lakum. Ini lebih bersih untuk kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Oleh karena itu, kita betul-betul memperhatikan adab ini. Jangan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan memasuki ruangan-ruangan yang dikhususkan untuk seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada yang diberikan amanah untuk ditempati. Jadi jangan sampai beralasan bahwa ini kan rumah milik umum, rumah ini kan milik sekolahan. Iya betul milik sekolahan, tapi diamanahkan, diberikan invest atau diberikan dinas, kedinasan, sehingga nggak boleh karyawan memasuki rumah yang bukan diamanahkan untuknya. Pernah kejadian bahwa ada yang memasuki suatu rumah dan kebetulan karena juga ini ada sedikit kesalahan dari pemiliknya dan juga sekaligus kesalahan adab juga dari tamu. Tamu langsung masuk saja karena pintu tidak dikunci, kemudian tidak ada niatan mencuri, tapi yang justru bisa jadi lebih parah dari pencurian. Karena memasuki rumah, kemudian ternyata terus masuk ke ruangan tamu, kemudian membuka pintu kamar, dan ternyata sedang berhubungan pemilik rumahnya dengan istrinya. Dan ini tentu saja hal yang sangat memalukan bagi tamu tersebut, hal yang seharusnya tidak terjadi. Tapi itulah yang terjadi, dan kita sebagai pemilik rumah, sebagai orang yang diamanahi untuk menempati, kita perlu menjalankan SOP pintu kita, karena jangan tertipu dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Kita merasa aman terus mau aman atau tidak, kita tetap harus mengunci pintu rumah kita ataupun mengunci kantor kita, karena kita barangkali sedang melakukan kegiatan yang sifatnya privasi dan sangat dirahasiakan dalam ruangan tersebut, sehingga terkadang orang yang belum tahu atau sengaja pura-pura tidak tahu langsung masuk saja dan seakan-akan tidak merasa bersalah karena merasa lebih tua. Maka dari itu, dari pihak kita perlu menjalankan SOP-nya, yaitu mengunci pintu-pintu jika suatu kamar memang
atau suatu ruangan diamanahkan untuk privasi. Tetapi yang ruangan dikhususkan dan diberikan wewenang ataupun amanah untuk diprivasikan seperti rumah dinas ataupun kantor-kantor yang kita di situ ada barang berharga dan juga kita sedang melakukan sesuatu yang barangkali merasa panas, kita ingin ganti baju terlebih dahulu, kemudian ada orang yang masuk, setidaknya ketika dia mendorong pintu, meskipun dia sudah melakukan kesalahan juga mendorong pintu, tapi setidaknya kita sudah melakukan kegiatan preventif, yaitu mengunci pintu sehingga tidak mudah untuk dibuka. Dan sebagai pihak yang kalau kita berposisi sebagai tamu, kita juga tidak memasuki ruangan tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau orang yang diamanahkan kepadanya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kita dengan memasuki ruangan-ruangan yang diprivasikan tanpa minta izin terlebih dahulu. Ya. Jadi dari pihak kita untuk menjaga keamanan rumah kita mengunci. Bukan hanya sekedar kasus pencurian, tapi justru kasus yang memalukan tadi. Ya, ada orang yang memasuki tetangga, masuki rumah karena merasa sudah kenal dan lain sebagainya. Tapi itu ada privasi, sedang melakukan hubungan yang halal dalam kamarnya, tapi karena lupa tidak mengunci, ya terjadilah terlihat apa yang seharusnya tidak terlihat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk lebih berhati-hati dalam menjaga rumah ataupun dalam melewati tempat-tempat privasi orang lain supaya lebih hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.